Pernah saya alami waktu itu kami masukkan warga yang dari kampung sebelah, tapi termasuk warga Santo Lukas, sakit di rumah sakit, di RKZ. Terus malam itu juga saya dengan wakil saya besuk ke sana untuk melihat keadaannya. Sampai di sana, istrinya masih muda dan anaknya di rumah sakit. Dia katakan, "Pak, saya disuruh sama rumah sakit ngambil darah di PMI. Dari RKZ ke PMI kan cukup jauh dan malam ya. Akhirnya ya udah kita ambilkan. Akhirnya mengambil surat dari rumah sakit, saya ambilkan di sana, keluar dari PMI itu 1:30 malam, baru balik ke rumah sakit. Ya kalau dipikir secara manusia memang berat ya, karena besok pagi saya harus kerja juga. Tapi karena saya konsentrasi untuk membantu orang yang tidak mampu melakukannya, jadi saya juga merasa tidak keberatan, dan itu kami lakukan dengan sukacita, dan itu merupakan sukacita juga dalam hidup saya. Saya bertahan sampai saat ini masih, saya dijabatkan sebagai penasehat aja, karena sudah lama saya menjabat di wakil lingkungan, ketua lingkungan, dan sekali di ketua lingkungan. Dan kami kompak, sering sekali kami adakan pertemuan, membicarakan keadaan lingkungan, dan sebagainya. Dan itu merupakan satu sukacita juga bagi saya, karena ternyata apa yang kita lakukan itu tidak membuat umat menjadi terpecah belah. Tetap kalau kita adakan doa, masih banyak umat yang bisa hadir. Yang saya rasakan yaitu perintah Tuhan yang kedua, cintailah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang melekat dalam diri saya, karena banyak sekali hal-hal yang mereka perlu bantuan dan kita bisa membantu, itu merupakan satu sukacita bagi kami. Saat itu saya cuma mengalami satu periode aja, karena setelah itu ada calon yang kuat, yaitu Pak Stefanus yang sekarang jadi sekretaris gereja. Dia menggantikan saya sebagai ketua lingkungan, dan saat itu terjadi pandemi. Dan dia setelah diangkat jadi sekretaris, masa jabatannya belum selesai, terus dipindahkan ke Ibu Kristina yang menjabat sampai sekarang, dan dimekarkan menjadi 2 lingkungan, satunya dijabat oleh Bu Lili. Saya kira mereka keduanya juga orang lama, jadi saya percaya pengembangan lingkungan tidak akan terhenti dengan adanya penggantian ketua lingkungan. Itu harapan saya. Dalam ke depan ini keadaan lingkungan kami akan jauh lebih baik lagi.